Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, ini dia podcast Ngobar Komunikasi, ngobrol bareng komunikasi bersama saya Tika dari Surabaya dan teman-teman kelompok saya. Halo, saya Mona dari Jambi. Halo, saya Keti, si Tamanis dari Kepulauan K. Hai, saya Riana dari Cimahi. Hai, saya Salsa dari Bekasi. Wah, rame ya. Gimana? Pada sehat-sehat nih teman-teman? Sehat-sehat aja aja kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, gimana nih kuliah online-nya teman-teman? Lancar dong. Ya, meskipun sekarang sering dapat tugas kerja kelompok nih. Bener, agak repot gitu, apalagi kan online gini. Makanya perlu banget nih untuk kita paham tentang komunikasi, lebih khususnya komunikasi kelompok, begitu. Wih, komunikasi kelompok. Beda ya sama komunikasi aja. Beda dong, komunikasi itu kan ada banyak. Ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi massa, dan ada juga nih komunikasi kelompok atau organisasi. Bener. Kalau komunikasi, setauku menurut pendapat Everett M. Rogers, itu sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Nah, kalau komunikasi kelompok sendiri, menurut teman-teman gimana? Jadi, menurut Dedi Mulyana, komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain. Dari situ untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lainnya serta memandang mereka bagian dari kelompok. Ada juga menurut Michael Burgon, komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecah masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kalau menurut Durgan disebutkan ya tujuan kelompoknya. Nah, berarti beda komunikasi kelompok sama komunikasi lainnya ya. Jadi, perbedaan komunikasi kelompok dengan komunikasi lain dapat dilihat berdasarkan sifat-sifatnya. Menurut Beck Curtis, James J. Floyd, dan Jerry L. Windsor, menjabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok adalah 1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. 2. Kelompok memiliki sedikit partisipan. 3. Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. 4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Benar. Tapi sepertinya kalau sekarang poin pertama tadi udah nggak terlalu berlaku ya di zaman digital seperti ini. Kita udah nggak harus tatap muka gitu loh. Betul, sudah banyak platform yang mempermudah komunikasi, yakni ada aplikasi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Yang di situ juga memungkinkan untuk kita bisa berkomunikasi tanpa harus tatap muka dan tidak harus di waktu yang sama untuk meresponnya. Juga dapat bagi-bagi tugas, begitu teman-teman. Kelompok itu kan ada banyak ya. Ada kelompok yang anggotanya besar atau yang anggotanya kecil. Kayak kelompok diskusi kita ini. Benar. Makanya banyak banget para ahli yang membuat klasifikasi dalam komunikasi kelompok sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ah iya, seperti karakteristik komunikasi kelompok menurut Charles Horton Kay itu kan yang mengklasifikasikan 2 macam komunikasi kelompok. Benar, jadi dibedakan jadi 2. Ada sekunder dan primer. Kalau sekunder itu karakteristiknya yakni hubungan kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan sangat erat, bersifat personal, emosional, dan akrab. Nah, tak jarang interaksi berbentuk kerjasama dan bersifat pribadi antar individu, saling mengenal dan memahami. Kalau primer itu karakteristiknya itu adanya kedekatan antar anggotanya. Jumlah anggotanya relatif kecil, jadi lebih mudah mengenal dan solidaritasnya juga udah tinggi. Jadi bedanya apa nih teman-teman antara kelompok sekunder dan primer? Bedanya peranan primer lebih mengarah kepada fungsi ekspresif daripada pragmatis. Ini berarti makna keberadaan kelompok primer bagi para anggotanya terlepas dari manfaat yang didapatkan dari hubungan mereka. Jadi kelompok sekunder itu lebih tertuju pada fungsi instrumental. Dengan demikian, orientasi
Kelompok sekunder berfokus pada tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh para anggotanya. Dan ada lagi nih bedanya kalau dari segi kualitas komunikasi. Komunikasi primer itu bersifat dalam dan meluas. Artinya tuh kayak bisa menembus kepribadian kita yang paling dalam. Nah, kalau sekunder itu bersifat dangkal dan terbatas. Nah, pola hubungan di kelompok primer itu bersifat informal, sementara di kelompok sekunder itu bersifat formal. Iya, betul. Nah, masih banyak lagi ya pengklasifikasian komunikasi kelompok menurut ahli sesuai dengan karakteristiknya. Oh iya, berarti dari yang anggotanya banyak sampai sedikit itu lebih efektif mana ya kira-kira menurut teman-teman? Ada banyak faktor sih yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Menurut Jalaluddin Rahmat ada 2, yaitu dilihat dari karakteristik anggotanya atau disebut faktor personal, dan yang kedua dilihat dari karakteristik kelompoknya atau faktor situasional. Jadi kalau dari faktor situasional itu ada 4 hal yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Pertama sih dilihat dari ukuran kelompoknya. Maksudnya itu banyak sedikit anggotanya ya disesuaikan dengan jenis tugas dan tujuan kelompok. Kalau tugasnya koaktif atau cenderung tugas besar, otomatis akan lebih efektif dengan anggota lebih banyak. Nah, kalau tugas interaktif seperti tugas diskusi, contohnya seperti kita saat ini akan lebih efektif dengan anggotanya sedikit. Betul banget. Jadi kalau misalkan faktor kedua dilihat dari jaringan komunikasinya. Sebenarnya ini terkait dengan pola komunikasi organisasi sih, tapi bisa juga dilihat dari komunikasi yang digunakan formal ataupun informal. Dan diskusi kayak online kita gini tuh pasti lebih efektif kalau pakai jaringan komunikasi informal. Iya, biar nggak kaku aja gitu kan, dan jauh lebih bisa saling terbuka dan menerima masukan. Ada lagi nih faktor ketiga kohesi kelompok yang diartikan seperti kekuatan kelompok itulah. Kenapa kita tidak meninggalkan kelompok itu? Misalnya, kelompok ini tuh membahas tentang komunikasi kelompok sesuai nih dengan apa yang mau aku bahas. Betul, atau lebih ke personal ya. Seperti, wah anggota-anggotanya nih pinter-pinter dan bertanggung jawab. Jadi bisa meningkatkan nilai diri lah ya di depan orang banyak. Benar banget. Ada juga nih faktor keempat, yaitu kepemimpinan. Jadi kelompok itu bisa milih tipe kepemimpinan apa yang sesuai. Kalau menurut White and Lippitt, tahun 1960 itu ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan laissez-faire. Nah, kalau kita nih masuknya sepertinya ke tipe kepemimpinan laissez-faire ya. Iya betul, karena kita tuh udah lumayan kenal lah ya. Tapi kalau diskusi online dan anggota-anggotanya itu kurang aktif, nah malah anggota satu yang aktif tuh lebih cocok pakai kepemimpinan otoriter deh. Jadi langsung bagi-bagi tugas gitu biar cepet. Tapi meskipun kita udah saling kenal, banyak juga loh hambatan-hambatan yang kita rasain waktu kerja kelompok online. Iya bener banget, kalau kita lihat kemarin tuh untuk komunikasi secara daring ini kadang kalau misalkan pesan via chat itu bisa salah paham atau malah jadi nggak nyambung. Kalau aku terkadang hambatannya karena sinyal internet. Ya, sinyal internet sih. Kalau hujan udah deh kayak lost connection gitu. Nah, apalagi kan di sini daerah kecil di pulau kecil kan gitu. Aku sendiri karena sibuk kerja dan di rumah juga, kadang jadi nggak fokus sih baca pesan ataupun kalau lagi Zoom. Iya, kadang suka gemes gitu sama Kak Riana. Nggak nyambung gitu jawabannya. Tapi yang paling penting kita ini udah lakukan lah ya segala upaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan komunikasi saat kita diskusi kelompok. Bener, sebisa mungkin kita kan baca pesan di grup WhatsApp atau Telegram tuh, kalau benar lagi bisa fokus. Pada saat Zoom juga, kita cari waktu yang mayoritas atau bahkan semua lagi gak sibuk, biar bisa mendengarkan dengan fokus. Iya,
Jadi kita bisa kasih respon atau kasih jawaban yang nyambung sama apa yang disampaikan atau ditanyakan. Bener nih, supaya yang kirim pesan tuh tahu teman-teman ini pada ngerti atau enggak nih maksud aku. Kalau masih nggak ngerti ya biasanya kan kirim pesan yang sama lagi berulang-ulang. Benar, makanya aku seneng banget di kelompok ini. Soalnya bisa berempati gitu kalau chat atau Zoom menyesuaikan sama kondisiku yang sibuk kerja atau lagi sakit. Betul, memang kudu pada paham lah yang kondisi masing-masing gimana. Keren. Jadi ini teman-teman, meskipun kita kuliah full online, masih mungkin banget ya tugas kelompok itu. Lebih berasa lagi kuliahnya ya, punya teman-teman kampus, dan yang penting bisa mengasah hots kita. Pokoknya kita emang perlulah mempelajari komunikasi itu, apalagi komunikasi kelompok. Ya dong, kita jadi tahu gimana biar komunikasi bisa efektif dengan melakukan segala upaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan tadi. Oke, sepertinya itu tadi udah masuk kesimpulan ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita dan buat teman-teman di luar sana. Oke, saya Tika bersama Saya Mona. Saya Riana. Saya Hubertina Ketty. Dan saya Salsa. kami pamit undur dulu. Terima kasih dan sehat selalu ya semuanya. Wassalamualaikum. Bye. Bye-bye.